Kita copy, kita masuk ke template APPDesk, kita klik kanan, kita paste, maka seluruh tagging kegiatan akan otomatis terisi sesuai dengan sumber dananya. Kalau dia bukan sumber dana desa ataupun bukan DDS, maka akan otomatis berwarna abu-abu seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang menu APPDesk di Modep DD udah dirilis. Lalu kita coba untuk berbagi kembali bagaimana cara cepat untuk upload ataupun input APPDesk di aplikasi Monep DD tahun 2024. Baik kawan-kawan, sebelumnya kita harus persiapkan terlebih dahulu template Monep DD-nya. Ini langsung kita coba download dulu ya. Ini langsung di menu progress, klik posting APPDesk awal, kemudian kita ambil template-nya dulu. Kita lihat template-nya. Baik, ini template Monep DD yang disiapkan versi standarnya. Oke. Nah, di sini ada cara pengisian. Di bagian sheet cara pengisian ini ada petunjuk-petunjuk dan penjelasan bagaimana cara untuk mengisi template APPDesk ini. Ya. Nah, di sini tinggal dibaca-baca saja. Sebenarnya untuk input Monep DD di 2024 ini, khususnya input APPDesk, sudah sangat mudah karena di bagian template-nya ini sudah dipasang rumus otomatis untuk pembacaan nama kegiatan. Nah, kita nanti hanya tinggal mengetik kode rekening, misalnya ini 114. Di 04. Maka nama kegiatannya sudah terbaca otomatis, lalu tinggal kita input nilai anggarannya dan input sumber dananya. Nah, namun kawan-kawan harus mengisi tagging SDGs desa, kemudian tagging kegiatan dan tagging prioritas. Nah, di sini harus dilakukan satu persatu secara manual. Khusus untuk tagging SDGs desa, ini diisi untuk seluruh sumber dana, baik itu dana desa, ADD, bantuan hasil pajak ataupun PAD ya. Jadi untuk tagging SDGs berlaku untuk seluruh sumber dana. Nah, misalnya ini kita pilih salah satu tagging desa tanpa kemiskinan, lalu kodenya nih akan terbaca secara otomatis, nomor urut SDGs-nya. Nah, kemudian untuk tagging kegiatan ini diisi hanya untuk sumber dana desa ya, hanya untuk kode DDS. Sama juga seperti tagging prioritas. Nah, berhubung di bagian sumber dana ini belum kita isi, maka di kolom untuk tagging kegiatan dan tagging prioritas masih warna abu-abu. Nah, coba kita isi dengan dana desa. Maka tagging kegiatan menjadi berwarna putih dan tagging prioritas juga berwarna putih. Tinggal kita pilih tagging kegiatan, pilihannya ada dua, ada pembangunan dan ada pemberdayaan. Kemudian di tagging prioritas ini sesuai dengan Permendes nomor 7 ya. Ada stunting, ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, BUMDes dan seterusnya. Nah, misalnya kita pilih salah satu. Jadi ketika nanti di bagian sumber dana ini ya, di sumber dana ini kita pilih ADD misalnya, maka kolom tagging kegiatan ini tidak perlu kita isi dan dia akan berwarna abu-abu seperti ini. Jadi kawan-kawan harus melakukannya secara manual satu persatu dengan cara pertama input kode rekening, kemudian nama kegiatan, uraian kegiatan ini sudah otomatis terisi, isi nilai anggarannya, kemudian pilih sumber dananya, lalu isi tagging SDGs, tagging kegiatan dan tagging prioritas. Lakukan sampai selesai. Nah, kemudian jangan lupa untuk di bagian pendapatan ini juga kita isi. Jika tidak ada sumber dananya, maka isikan dengan angka 0. Kira-kira seperti itu ya untuk pengisian kolom pendapatan. Selesaikan pengisian bagian belanja, kemudian lanjut ke bagian pembiayaan. Nah, ini untuk pembiayaan kita lihat di bagian cara pengisian di petunjuk.
Untuk pembiayaan ini kodenya dari 611 sampai dengan 62.9. Jadi nanti kita cukup isikan kodenya 3 digit di 3 kolom yang pertama. Misalnya kita akan memasukkan silpa tahun sebelumnya, berarti cukup ketikkan 611, maka keterangannya akan otomatis muncul sendiri ya. Dimasukkan angkanya, misalnya 10 juta. Lalu sumber dananya, misalnya ini silpa dana desa, berarti kita pilih SDD, karena silpa itu hanya 2. SDD adalah silpa yang bersumber dari dana desa, sedangkan silpa yang lain nanti selain dari dana desa adalah kodenya SLP. Cukup mudah sebenarnya untuk mengisi template APBDes tahun 2024 yang sudah disiapkan oleh Monep DD. Nah, namun kawan-kawan, di sini saya akan berbagi template yang sudah otomatis. Jadi cukup memasukkan kode rekening saja, nanti sama seperti template yang standar tadi, untuk uraian kegiatan ini akan otomatis terisi. Berikut juga dengan tagging yang ada di bagian sebelah kanan. Untuk tagging SDGs, tagging kegiatan, dan tagging prioritas ini akan otomatis juga terisi ketika teman-teman sudah mengisi kode rekening di bagian kolom ABC. Misalnya saya contohkan seperti ini. Kode rekeningnya 1104. Maka seluruh isian yang ada di sebelah kanan ini akan terisi secara otomatis. Misalnya kalau kita di sini mengisikan sumber dana DDS, nah di sini juga akan otomatis terisi. Nah, tinggal kita copy saja ataupun masukkan saja angkanya ataupun nilai anggarannya di bagian anggaran. Jadi cukup mudah dan mungkin bisa mempercepat pekerjaan kawan-kawan dalam mengentri template APBDes ya. Misalkan juga nih di bagian bidang 2 ya, 2.2.01. Oke. Maka tagging SDGs-nya juga otomatis terisi. Kemudian cukup pilih sumber dananya. Maka di sini nanti kalau kita memilih sumber dana ADD, maka untuk tagging kegiatan dan tagging prioritas itu tidak akan terisi secara otomatis. Sedangkan untuk tagging SDGs akan membaca seluruh sumber dana dan akan mengisi secara otomatis, sehingga akan mempercepat pekerjaan kita dalam membuat ataupun mempersiapkan template Monep DD yang akan kita di Monep DD-nya ya, seperti itu. Kemudian berikut juga di bagian pembiayaan, sama bagian pembiayaan. Ini misalnya kita hapus dulu. Nah, kita cukup ketikkan kode rekening 3 digit 611 untuk silpa tahun sebelumnya. Nah, di sini juga akan otomatis terisi. Jadi lebih mempermudah teman-teman dalam mempersiapkan template Monep DD-nya ya. Nah, kemudian kalau kawan-kawan sudah memiliki template Excel hasil convert dari PDF yang kita download dari aplikasi Syscodes, kita kan punya PDF. Kemudian sudah kita konversi ke dalam bentuk Excel. Kita sudah persiapkan template-nya. Contohnya seperti ini. Ini adalah hasil convert dari aplikasi Syscodes, PDF 1C yang kita print dari aplikasi Syscodes, kemudian sudah kita konversi ke dalam bentuk Excel. Untuk cara konversi dari PDF ke Excel yang kita download dari aplikasi Syscodes, sudah pernah saya buatkan video tutorial. Silakan kawan-kawan cari ataupun tonton video saya sebelumnya. Nah, di sini kan sudah ada kode rekening. Ya, sudah ada kode rekening yang siap dipakai sebenarnya. Namun untuk aplikasi Monep DD, dia dipisahkan dengan kolom-kolom ya. Untuk pengisian kode rekening ini dipisahkan dengan kolom-kolom, 1 digit 1 kolom. Sementara hasil konversi kita tadi dia dipisahkan dengan tanda titik. Kalau kita langsung copy bagian ini akan tidak terbaca nanti di Monep DD. Tapi di sini saya sudah mempersiapkan juga alat ya, alat untuk mengkonversi kode rekening dari Syscodes dan memisahkan menjadi kolom per kolom seperti ini. Saya contohkan, misalnya kita cukup copy saja kode rekening dari hasil konversi PDF tadi yang sudah kita siapkan Excelnya.
Kemudian kawan-kawan cukup pastekan di sini ya, tempel di sini, tempel value. Maka nanti di kolom bagian tengah ini akan otomatis dipisahkan per kolom, sehingga kode rekening ini sudah bisa langsung kita copy di bagian template monepdd ya. Jadi lebih mudah mengerjakannya. Kita copy, kita masuk ke template APBDes, kita klik kanan, kita paste spesial, kemudian value ya. Nah, maka lebih cepat dan lebih mudah mengerjakan ataupun mengentry template APBDes-nya. Tinggal nanti kawan-kawan copy juga bagian anggaran dan sumber dana yang tadi sudah kita siapkan. Misalnya ini kan udah siap nih, sudah siap. Ambil anggaran, kemudian ambil sampai ke sumber dana, copy, lalu tempel saja di template monepdd. Jangan lupa tempel 1 2 3 ya, tempel value. Maka seluruh tagging kegiatan akan otomatis terisi sesuai dengan sumber dananya. Kalau dia bukan sumber dana desa ataupun bukan DDS, maka akan otomatis berwarna abu-abu seperti ini. Kalau dia DDS, maka taggingnya akan semua terisi secara otomatis. Jadi ini lebih mudah, lebih cepat dan lebih mudah. Dengan catatan kawan-kawan sudah mempersiapkan template Excelnya seperti ini, hasil konversi dari file PDF yang tadi kita download dari aplikasi Seskodes ya. Jadi lebih mudah. Pendapatan nanti kita tinggal pindahkan saja ke bagian kolom pendapatan. Contohnya ini. Ini sudah selesai ya. Selanjutnya disimpan dengan format nama sebagaimana dalam petunjuk cara pengisian. Ketik nama APBDes, huruf besar, underscore, kode desa, underscore, tanggal pada saat kita akan mengupload di monepdd. Misalnya hari ini kita buat tanggal 20, berarti 20/07/24. Jadi kira-kira seperti itu contohnya. Contoh untuk penamaan filenya nanti yang akan kita upload di monepdd. Baik, kira-kira bisa dipahami kawan-kawan. Kemudian kita coba ya, kita coba salah satu desa untuk kita upload di monepdd. Karena ada beberapa trik ya, ada beberapa trik ataupun tips bagi kawan-kawan yang akan melakukan upload template APBDes di monepdd. Karena ini sangat penting, karena kalau tidak dilakukan maka nanti akan gagal di submit, bahkan mungkin setelah berhasil disubmit akan gagal di verifikasi ya. Yang pertama-tama kawan-kawan langsung saja ini klik di bagian tabulasi progres, menu progres, kemudian pilih titik 3 posting APBDes awal. Langsung kita unggah Excel. Kita cari file Excel yang tadi sudah kita siapkan. Ini kode desanya 2010 ya, kita cari kode desa 2010. Ini sudah kita persiapkan sebelumnya untuk template monepdd-nya ya. Oke, ini kita biarkan loading. Kemudian setelah berhasil di upload, nanti semua data akan otomatis terisi seperti ini. Kita tunggu sampai semuanya data terisi di bagian monepdd. Nah, sekadar berbagi tip kepada kawan-kawan. Setelah ini berhasil semua dimuat datanya atau sudah masuk semua datanya di bagian template ini, jangan sampai dibiarkan terlalu lama ya. Segera tekan tombol submit. Yang penting nanti di bagian sisa lebih kurang ini sudah ada angka 0 di sini ya, berarti udah balance APBDes-nya. Karena apa? Kalau terlalu lama dibiarkan, nanti tagging-tagging yang sudah kita isi ini akan hilang dengan sendirinya. Ya, akan menghilang dia. Jadi setelah ini berhasil seluruhnya dimuat datanya di bagian template, segera ditekan tombol submit untuk verifikasi sebelum tagging-taggingnya ini menghilang. Nah, itu kita belum tahu apakah ini memang masih kesalahan sistem ataupun bagaimana. Yang penting saya sudah mencobanya beberapa kali. Kalau kita terlalu lama membiarkan ini halaman ini terbuka sebelum disubmit, maka tagging-tagging ini akan menghilang, sehingga kita harus melakukan edit ulang. Kira-kira seperti itu
Kita tunggu sampai selesai. Ini masih proses loading data, masih proses pengisian data. Nah, perhatikan ini masih berjalan ya, udah sampai bidang 5. Nanti di bidang pembiayaan, nah ini seperti ini nih. Kalau udah muncul angka 0 artinya kan APBDes-nya sudah balance. Jadi segera lakukan submit. Kalau kita tidak segera melakukan submit dan kita biarkan halaman ini terbuka terlalu lama, nanti tagging-tagging yang ada di bagian kolom tagging ini akan menghilang. Perhatikan. Nah, seperti ini contohnya. Dia akan menghilang dengan sendirinya. Kalau halaman ini terlalu lama kita biarkan, tidak segera kita lakukan submit, dia akan menghilang otomatis, menghilang dengan sendirinya. Sehingga nanti begitu setelah ini menghilang baru kita tekan tombol submit, maka akan gagal di verifikasi karena taggingnya belum terisi. Ya, solusinya ya kalau kita rajin tinggal edit online di sini saja, tinggal edit, ubah taggingnya, sesuaikan dengan sumber dana, atau kita batalkan saja, atau unggah kembali template Excelnya. Nah itu sudah saya coba juga untuk kedua metode tersebut, edit secara online langsung di Monep.id, ataupun kita unggah kembali ya. Ini kita batalkan dan kita unggah kembali Excelnya untuk proses loading dari awal kembali. Baik, sampai di sini saja dulu mungkin videonya. Untuk berikutnya nanti di video selanjutnya saya akan bahas permasalahan yang dialami ataupun kendala yang dialami pada saat upload kemudian submit, yang terakhir gagal verifikasi untuk template APBDes-nya. Nanti akan saya bahas di video berikutnya. Sampai ketemu kembali. Terima kasih sekali lagi bagi yang sudah subscribe. Silahkan bagikan video ini jika bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.